Nah, halo kembali bersama saya Sekolah Jawa. Nah, hari ini aku mau ngambil motor ini ya. Ini bawa helm. Jadi ini kita ke tempat bis dulu. Naik bis. Jadi ya lumayan agak jauh sih, setengah jaman nanti kalau naik motor ya. Yuk kita langsung ke sana. Jadi kemarin udah ngurus-ngurus. Tadi sebelum ini ngurus ke kayak kantor kecamatan gitu ya. Ngambil plat nomor. Jadi kalau di sini kayak ngurus, ini kan motornya yang enggak ada sisinya yang 50 cc ya. Enggak ada 50 cc, jadi ngurus dulu. Nanti kita cerita-cerita di rumah aja. Kita mau ngambil dulu yuk. Nyebrang jalan dulu. Pastenya di sana. Panas bawa helm. Ini helmnya udah dari motornya ya. Jadi dapat helm, alhamdulillah. Dapat motor murah. Kita naik bis yang nomor 65. Bentar lagi datang kayaknya itu. Yuk kita naik dulu. Bisnya udah datang. Panas. Ya ini nih. Yuk, 65 kita naik. Jadi aku udah keluar dari stasiun. Sekarang lagi mau nyari rumahnya nih. Di GPS jalan kaki sekitar 9 menit. Yuk ikuti aku terus. Nyebrang. Oh, panas banget. Nih pakai GPS. Jalannya ke sana kayaknya. Ini Family Mart-nya ini. Ini udah sampai di kompleks rumahnya ya, Dancinya. Ternyata lumayan jauh juga kalau jalan kaki. Jalan kaki sekitar ya 9 menitan lah ya. Dari stasiun tadi turun ya. Mana panas banget ini. Musim panas Jepang itu. Wah, panas. Lewat mana nih ya? Lewat sana ke sini nih. Jadi kalau bawa mobil kemarin cuma setengah jam ya sampai sini. Cuman tadi naik bis 2 kali. Terus naik kereta sekali, hampir 1 jam. Yuk kita langsung ke sana dulu. Nanti motornya, jadi udah langsung ditaruh gitu. Tinggal ngambil motornya doang. Karena transaksinya udah waktu itu ya. Terakhir kesini tuh kemarin. Ini belok, wah kebablasan. Belok kanan ke sini. Nah ini tinggal lurus aja. Nah ini nih motornya sini. Udah sampai kemarin traksinya di sini. Rumahnya yang di sini kayaknya depan. Nah, ini motornya ini ya. Yang putih aku pilihnya kan. Sebenarnya aku mau pilih yang hitam, cuman karena ada sesuatu enak, tarikannya enak yang putih. Jadi aku beli yang putih. Yuk kita pasang plat nomornya dulu ini. Kita pasang plat nomornya dulu. Jadi bawa plat nomor tadi ngurus dulu di kayak kantor kecamatan gitu ya, kalau misalkan motor yang kayak gini. Jadi ini motornya di bawah 50 cc. Ini ya, plat nomornya tadi yang dapat dari sana kita pasang. Ini ngurus sendiri ya. Terus ini dapat ininya, bautnya. Sama ini tuh surat-surat motor sama pajaknya.
Jadi kita urus lagi gantian namanya, balik nama. Terus jangan lupa bawa obeng. Itu panas banget ini. Obeng. Kita sambil memasang ini sambil cerita-cerita ya. Jadi aku itu sebenarnya di pasarin tuh yang hitam, yang sampingnya. Jadi ini tuh aku nggak tahu kalau dia punya yang putih. Ternyata pas aku kesini dia punya yang putih juga. Ya udah, terus akhirnya tak lihat yang putihnya juga. Tak lihat yang putihnya juga ya. Awalnya aku belinya maunya yang putih karena kan sebenarnya yang dipasarin yang hitam. Aku nggak tahu kalau yang putih juga dipasarin juga ternyata. Ya udah, terus akhirnya tak lihat. Aku 2 kali sebenarnya kesini ya waktu itu ya, 2 kali. Karena yang pertama itu yang putih ini sebenarnya punya istrinya, yang hitam punya suaminya, punya orangnya itu. Lihat kilometernya juga masih sedikit yang putih ya, yang punya istrinya jalan-jalan, yang hitam. Karena ya mungkin ini kan. Terus akhirnya tak jajal-jajal, ternyata larinya enak yang putih, gas-gasannya ya. Karena mungkin jarang jalan juga ya, jadinya mungkin agak ini juga. Kenceng ini, bautnya ini geter, bautnya satu. Ini bawa dari rumah, obeng-obengan. Dan kita bisa langsung pulang ini Cah. Jadi aku beli motor ini tuh harganya awalnya 5 mang ya, 50.000 yen. Cuman tak tawar 4 mang, cuman nggak mau, jadi 43.000 yen ya, sekitar 4,5 lah ya, 4,5 jutaan. Cuman kan udah dapat pajaknya udah setahun. Jadi kan di sini tuh ada namanya Jibaseki Hokeng ya. Itu udah ada setahun, lumayan lah ya. Itu setahun itu paling nggak bayarnya tuh 7 ribuan, 700.000, 800 ribuan ya. Jadi udah termasuk itu, udah sama dapat helm. Jadi lumayan. Tinggal pakai kuncinya, kunci motornya. Jadi kemarin udah tinggal ngambil doang ini. Kemarin kan deal-dealannya udah, aku bayar duit. Terus ya udah, nanti motornya taruh di parkiran, nanti tinggal ambil aja kalau udah diurus plat nomornya. Udah plat nomornya tak urus tadi kan hari ini. Terus udah ambil. Gitu Cah. Yuk nanti kita tes drive-nya. Pakai helm dulu. Panasnya minta ampun Cah. Nih helmnya lumayan masih baru Cah. Jadi kita tinggal pakai tangga ini, tangganya orang sini, kalau nggak kenal. Aduh keringetan ya. Sini tuh masker udah nggak terlalu ini sih, karena panas ya. Pakailah biar mentaati peraturan, biar nggak panas juga. Yuk kita tes drive dulu. Ini ada tempat jualan getuknya, biar kalau belanja enak. Ini ya, jadi kayak gini speedometernya 60 cc ya. Jadi ini dianggap kayak sepeda gitu, di atasnya sepeda lah, sepeda bermesin. Nah kalau ini kan kilometernya masih 11 ya, kalau ini kilometernya udah 23, selisihnya banyak lah ya, setengahnya. Makanya aku pilih yang ini, tariannya juga masih enak. Ini kuncinya sini. Wah balik yang ini kuncinya. Oke, kita lihat masih nyala,
bensin, coba lihat apakah masih. Duh, kita harus nyari bensin ini. Tempat sini bensin sampai rumah nggak ya? Lumayan lah ya. Sebentar dulu. Gimana Kim? Baterainya gimana ya? Nah, kita panasi juga. Bensin masih setengah, kurang sedikit. Oke, kita tes drive dulu. Yuk kita langsung pulang aja cah, nanti kita cerita-cerita di rumah. Ini kita setting GPS dulu, jalan pulang. Yo, siap pulang. Yuk kita langsung pulang. Nah, akhirnya udah sampai rumah Insa. Wah, panas banget. Panas banget. Udah sampai rumah, hampir berapa menit tadi naik motor lewat jalan kecil ya. Hampir 1 jam naik motor ini, nyari jalan kecil. Gak berani naik jalan besar, takutnya nanti ada polisi diikutin. Baru naik motor pertama ditangkap polisi kan nggak lucu. Tuh. Nah, jadi aku beli motor ini tuh harganya awalnya 5 ditawar jadi 43. Ya tadi ya sekitar 4.500.000-an lah gitu. Tuh, jadi dia itu punya 2 motor, hitam sama putih. Nah, awalnya aku mau beli yang hitam, tapi karena aku nggak tahu ternyata dia jual yang putih juga kan. Jadi jajaran kayak tadi kan. Aku tanya juga, ini yang putih jual juga? Iya, ya udah aku tak coba semua kan. Akhirnya dua-duanya tak coba. Awalnya ini karena kurang angin pas pertama ketemu ya, jadi agak gelior-gelior gitu. Terus tak suruh isi angin, terus tak coba lagi. Ternyata yang putih tarikannya lebih enak gitu. Sama dua-duanya ini harganya sama ya, dijual sama, karena suami istri mau pindahan dianya, makanya mobilnya motornya dijual kayaknya kalau agak nanti ini boleh ditawar lebih murah lagi kayaknya gitu. Terus dapat helm ya, dapat helm yang putih juga sama, yang hitam juga dapat helm juga, warnanya hitam ya, samain sama warna apa motornya gitu dianya. Terus ada itunya ya, kayak dodol getuk itu tempat dodol getuknya itu pokoknya gratis lah, ini punya udah semua. Paling ini minusnya cuman katanya belum diganti oli, ya udah nanti tak ganti oli palingnya, diganti oli. Terus paling ya udah sih, paling itu aja. Ban masih tebel kalau tak lihat ya. Terus tadi tak naikin sampai sini masih enak, tarikannya juga daripada yang hitam tadi. Tarikannya kalau yang hitam tuh agak ini ya, agak apa namanya, berat gitu, karena kan meterannya aja udah beda, jalannya kan banyak yang itu ya. Nah, untuk kalau motor kayak gini itu enggak kayak, jadi motor di Jepang tuh ada tingkat level-levelnya gitu ya. Jadi ini tuh di atasnya sepeda ini harganya malah lebih mahal sepeda nyonya daripada motorku ya. Itu harganya kemarin beli itu 7 yen, hampir 8 juta. Ini malah cuma 4,5 juta, mahal sepedanya. Jadi nanti sepedaku yang biru itu yang biasanya tak jual. Kalau ada yang beli bisa komen aku ya, tak jual murah lah pokoknya itu. Itu. Terus jadi tadi kalau ini tuh butuh plat nomornya cuma 1 cah. Nih ya, plat nomornya cuma di belakang doang. Nih ya, plat nomornya di belakang tuh, yang putih itu tak pasang tadi ya. Itu. Terus yang depannya tuh nggak ada plat nomornya. Duh, mepet ya. Depannya ya nggak ada plat nomornya sama sekali.
jadi cuma satu. Nah itu dapatnya itu di kantor kecamatan di Kuyakuso kalau Jepangnya ya, bahasa Jepangnya di Kuyakuso gitu. Gratis itu di kesana gratis ngurus-ngurusnya, asal bawa SIM atau bawa identitas atau jaru kado ya. Terus surat motor lah, biasa surat motor nomor kendaraan kayak BPKB-nya istilahnya gitu. Surat motornya cuma 1 lembar, terus nanti dibalik nama, terus harus bayar pajak. Ini Hokeng ya, Jibaseki Hokeng itu harus bayar, itu wajib. Kalau nggak wajib nanti kena pelanggaran pasal berapa aku kurang tahu. Kalau ini motor ini harus SIM. Nah, akan punya mobil ini ya. SIM mobil bisa dibuat nyetir apa kendaraan ini, motor kecil ini. Tapi kalau motor yang lebih 50 cc ke atas itu SIM-nya udah beda. Tapi kalau mobil ini bisanya buat, jadi SIM-ku cuma satu, SIM mobil, tapi bisa nyetir ini buat motor yang kurang dari 50 cc, karena ini kurang dari 50 cc. Kalau sepeda kayak gitu itu tanpa SIM bisa naik gitu. Jadi SIM-nya tuh bertahap. Ini yang ada, ini yang paling, ini yang Gensuki ya, Gensuki Gendo Suki Jitensha. Jadi hitungannya kayak masih sepeda tapi bermesin. Kalau itu sepeda tapi berbaterai gitu. Nah kalau di atasnya ini motor yang biasa, yang cc-nya mungkin di 50 sampai 125 kalau nggak salah ya. Terus nanti di atasnya itu ada SIM-nya lagi. Kalau misalkan yang paling gede Ogata ya, Ogata SIM-nya beda. Jadi gitu dah. Kalau di Jepang tuh memang harus punya SIM kalau pengen punya kendaraan kayak gini. Tapi kalau sepeda nggak butuh gitu. Udah gitu aja saya. Alhamdulillah selamat sampai rumah tadi. Wah panas banget. Dan ini motornya kalau di jalan itu maksimal mengendarainya hanya boleh 30 km per jam. Untuk ini ya, untuk peraturannya ya. Tapi biasanya ya kalau misalkan sepi ya, nggak ada polisi juga lebih dari itu, 40 biasanya gitu ya, 40 km per jam. Tadi aku juga 40-an gitu ya. Cuman kalau pas ada agak rame itu pelanin lagi 30, takutnya di belakang nanti diikuti polisi gitu. Udah gitu aja saya, terima kasih sudah ngikutin aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.